وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidina azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bermajelis sampai hari ini dalam kondisi baik-baik aja, dengan insya Allah ya tidak ada kekurangan satu apapun ya. Kita masuk di materi baru, yaitu hadiah istimewa untuk si buah hati ya. Jadi kita udah berapa kali membahas tentang kitab nikah gitu kan. Nah, maka sekarang kita masuk tentang bagaimana kemudian mengurus anak. Ini parenting yang benar tuh kayak gini nih. Jadi baca kitab, isinya ya hadis gitu kan, atau ayat gitu. Jadi yang tidak berdasarkan logika manusia, tapi berdasarkan wahyu. Insya Allah hasilnya baik. Kita langsung ke ya, tentang bab yang pertama. Babnya nggak dikasih pertama atau kedua ya, pokoknya bab memilih istri yang solihah. Ini untuk suami ya. Untuk wanita ya sama, memilih suami yang solih. Kebaikan seorang anak dimulai dari benih yang baik. Ngerti tuh, kamu pengen anak yang baik, maka caranya yang baik. Susah didapatkan anak yang baik dari hasil perzinahan kecuali orang tuanya bertobat. Nah, maka hendaknya bagi seorang untuk mencari pendamping hidup yang baik. Makanya ada laki-laki itu pacaran bisa sama orang-orang nggak jelas, tapi begitu nikah dia maunya sama ustadzah gitu, repot kan. Nah, pesan ustadzahnya ya bisa aja dikibulin. Nah, karena dia nanti si ibu itu adalah calon pendidik atau wanita itu adalah calon pendidik dan pengasuh anak yang sangat berpengaruh bagi masa depan anaknya. Jadi anakmu nanti jadi apa? Jadi berandalan, jadi penjahat, atau jadi orang solih tergantung ibunya. Ya, cari ibu yang baik maka akan hasilkan anak yang baik. Cari ibu yang punya cita-cita yang baik kepada anaknya ya, maka insya Allah kamu dapat anak yang baik. Tapi kalau pernikahannya hanya karena nafsu, hanya karena dunia, nggak ada pikiran macam-macam, nanti anak anak, aku malah mikir nanti anak. Kalau udah jawaban kayak gitu itu berarti udah nggak jelas. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih wanita yang baik. Apa tuh wanita baik? Fasolihatu qanitatun hafidotun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita solihah adalah yang taat pada agama dan dia menjaga dirinya pada saat kondisi ya, tidak ada suaminya atau gaib dan kondisi nggak ada orang tahu, bima hafidallah, sebagaimana karena Allah memelihara mereka. Ya. Artinya apa? Taat apa tuh? Ya, berarti kalau nyari wanita solihah tuh kalau dibahasakan taat yang paling gampang apa sih? Bedanya wanita Islam karo kafir itu misal kamu nggak tahu dia sholat apa enggak, itu paling gampang tuh apa? Kalau kamu lihat dua wanita, satu Islam, satu kafir, atau bodoh-bodoh Islam lah gitu. Kamu belum tahu nih sholat apa enggak gitu. Itu cara ngelihatnya paling gampang tuh apa? Pakaian. Kalau udah satunya kerudungan, satunya enggak, insya Allah yang kerudungan lebih baik. Kita ngomongkan fisik dulu, ngomongkan dohirnya dulu gitu. Paham ya? Jadi kalau ada yang kerudungan, ada yang enggak, yang kerudungan ini lebih baik. Kenapa di sini loh? Hafidhatun lil ghaib. Dia menjaga dirinya dari mata laki-laki, dari hal-hal yang nggak benar gitu. Nah baru kemudian kalau kamu udah tahu ini dua orang nih, satu enggak gitu kan. Nah pilih yang kudungan, baru cari tahu sholat tertib apa enggak. Karena ya yang kudungan nggak sholat ya ada, bermenstruasi mungkin gitu. Nah, atau kalau kamu ngebet banget sama yang nggak kudungan ini gitu kan ya, tanyakan sama yang nggak kudungan, mau nggak pakai jilbab gitu. Atau tanyakan dulu agamanya apa, jangan Kristen gitu. Kalau Kristen tanya lagi, mau nggak pindah agama gitu. Itu laki-laki itu kayak gitu, punya harga diri. Jangan kemudian Kristen gak apa-apa, gak kudungan gak apa-apa, Kristen juga gak apa-apa. Nah terus terus gak apa-apa, sementing aku cinta sama dia. Nah lah apa, cintamu nanti akan membinasakan kamu di akhirat kalau kamu nggak mengajari istrimu yang baik-baik. Nah
cek sholatnya tertib, alhamdulillah tertib. Nah, saya cek akhlaknya. Coba sebelahnya dikasih duit 100.000, digasak apa enggak gitu kan. Nah, entah mungkin apalah gitu. Oh ternyata dia ustadzah TPA, alhamdulillah. Kalau sama anaknya orang lain aja seneng ngopeni ya, mesti sama anaknya sendiri ya, bahkan bakal kemati. Ya. Lalu kemudian dikatakan oleh Nabi SAW dari riwayat Abu Hurairah, ya bahasanya tungkahul mar'atu li arba'in. Li arba'in. Wanita bisa dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya boleh, karena nasabnya li hasabiha boleh, karena mau incar karena kecantikannya boleh. Nah, yang keempat karena agamanya. Maka kata Nabi fadbar bidaditin taribat yadak. Perhatikan urusan agama kalau enggak rusak nanti kamu. Rumah tanggamu itu berantakan. Sehingga wanita yang solihah itu adalah wanita yang ya mengetahui urusan-urusan agama, fikih, gitu-gitu loh. Tahu kewajiban, tahu hak gitu. Ibnu Jauzi rahimahullah menasihatkan hendaknya pandangan pertama kali dipusatkan pada agama sebelum pada kecantikan. Sebab bila agamanya sedikit maka hakikatnya wanita tersebut tidaklah berfaedah. Nah, bahasanya keras tuh Ibnu Jauzi. Jadi wanita itu kalau nggak paham agama itu ya atau tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Apalagi suami. Suami itu tugasnya membimbing istri. Lah kok kemudian suami ini buru-buru ngomong ke agama, sholat pe ora gitu kan. Itu nek bahasane Kamil itu beban gitu katanya. Soalnya diomongke ngono terus nangis. Wah, kamu beban gitu, nangis. Ya. Jadi laki-laki itu harus tahu diri gitu loh. Oh, saya nanti harus akan menerima anaknya orang. Dia harus tak bimbing. Bareng-bareng kita gandengan tangan masuk surga kan gitu. Nanti kalau punya anak-anaknya kita ajari agama, heran duwe ilmune tak titip kening guru kiai, pesantren atau apalah. Otomatis suami ini juga harus berpikir nyarikan biaya untuk masukkan ke pesantren kalau pesantren. Syukur-syukur pesantrennya murah gitu kan. Di Ponorogo itu ada pesantren besar gitu kan. Muridnya ribuan itu. SPP-nya sebulan cuma 300.000. Ya si rakwat bayar ya gratis gitu. Ya, artinya kalau ada pesantren gitu ya insya Allah barokah. Pak Yainya itu banyak, Mbah Yainya itu banyak. Nah, titipkan ke sana. Jadi enggak kemudian aku pengennya pesantren kono, uang masuknya 30 Iskarima itu 48 juta. Nah, pengen kono, ning 48 juta duit ra randuwe ya carikan sing biasa-biasa apa sing penting ngaji ya gitu loh. Jangan kemudian tidak dipikir sampai sejauh itu gitu. Maka di sini Ibnu Jauzi menggunakan kata-kata kalau wanita sampai nggak punya agama atau nggak mau belajar agama itu nggak berfaedah. Ya faedahnya hanya sebagai fungsi sebagai wanita aja, yaitu apa? Ya urusan seksual, kemudian melahirkan udah. Tapi kan setelah itu ada kelahiran anak. Anak ini terus jadi apa gitu kalau kemudian diurus sama wanita yang nggak paham agama. Yang kamu lihat sekarang itu kan masih SMP dong ngebuki kancane, bahkan yang di beberapa kota itu udah metengi kancane gitu kan. Akhirnya mau dinikahkan umurnya kurang akhirnya dituakan gitu kan. Ya, itu kan model-model anak-anak sekarang. Apa ya kamu mau anak kamu kayak gitu? Kan nggak mau toh. Nah, maka kembali ke judulnya ini, carikan ibu yang baik. Itu kalau kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan, carikan bapak yang baik. Gitu ya. Ingatlah bahwa kecantikan yang hakiki adalah hati, akhlak, agama. Karena itu yang akan lewat, awet, karena itu yang akan awet dan tahan lama. Adapun keelokan wajah, kehormatan, kekayaan harta, semuanya sementara. Syukur-syukur mas, gitu kan, kamu bisa dapat yang cantik, akhlaknya baik, agamanya baik, kaya, anak orang terhormat, alhamdulillah. Neng sekali lagi, jangan lupa bawa cermin, gitu. Ya, cerminnya jangan ditinggal, bawa terus kantongi, gitu kan. Wih, itu ada si Fulana, gitu kan, pinter, terus wayu, gitu kan, suge, anak ewong iki ya, coba cermin dulu. Gitu. Oh bisa kok, pede saya, ya monggo, silakan, gitu. Perjuangkan, gitu. Semoga dimudahkan. Nah, gitu. Jangan kemudian minderan, jangan. Jangan minderan. Iki anaknya sopo ini. Enggak, coba dulu nggak apa-apa. Barangkali kamu beruntung, barangkali dia khilaf. Ada loh. Ibu saya dulu punya temen itu nggak nikah-nikah. Terus singkat cerita, dia punya nadar. Kalau ada yang datangin saya setelah ini, setelah saya bernadar ini, maka terus kaya ngopo wae kondisi ini tak tompo gitu. Kayak ngopo wae kondisinya tak tompo. Ya tenan, datang duda punya anak 3 atau berapa gitu.
ya diterima padahal dia masih perawan. Ya kan wanita tuh kalau istilahnya sekolahnya ketinggian itu laki-laki kan banyak yang takut gitu kan. Akhirnya teman ibu saya itu gak nikah-nikah, gitu. Belum nikah-nikah. Sampai akhirnya datang laki-laki itu. Ya barangkali ya ada wanita yang gue lihat tadi itu kayak gitu atau punya nazar gitu terus datang angga ding 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 langsung bukakan pintu gerbang yang gede gitu kan. Siap mas, loh saya nggak dites dulu dong, enggak mas, pokoknya yang datang adalah calon istri suami saya, nyeneng gitu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kok kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.